Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almar Ananda. Saya merupakan mahasiswa ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Halaji. Pada video kali ini saya akan membahas terkait pengambilan keputusan, proses dalam pengambilan keputusan. Nah, ini untuk konten video ini untuk tujuannya memenuhi tugas konten digital. Nah, langsung saja kita simak video ini. Oke, berbicara terkait pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak akan lari atau tidak akan lepas dari yang namanya pemimpin. Yang dimana seorang pemimpin di dalam sebuah organisasi itu mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan di dalam organisasinya. Nah, berkaitan dengan pengambilan keputusan, tentu seorang pemimpin dia harus memikirkan beberapa masukan-masukan atau saran-saran yang diberikan anggotanya, sehingga nantinya seorang pemimpin itu mampu memfilter, mampu menampung segala bentuk pendapat-pendapatnya, sehingga ia mampu mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentu ada proses pengambilan keputusan yang dimana sebuah tahapan yang dilakukan seorang pemimpin dalam memilih beberapa alternatif yang telah ada untuk mengambil sebuah keputusan, mana keputusan yang mau diambil. Ingat, segala bentuk keputusan walaupun itu baik tetap ada resikonya. Di garis bawah ya, pengambilan keputusan itu tetap ada risikonya walaupun memang kita sudah mengambil opsi pengambilan keputusan yang sangat baik. Oke, langkah sistematis yang perlu dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan yaitu yang pertama, pengambilan keputusan. Berbicara pengambilan keputusan ini, prosesnya proses penyelesaian masalah yang menghalangi pencapaian tujuan. Agar masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa sih permasalahan yang ada. Nah, dalam permasalahan ini seorang pemimpin harus memikirkan, dia harus mampu memikirkan pengambilan keputusan mana yang mau diambil dia. Contoh misalkan di dalam sebuah organisasi ada bawahannya yang udah gak kerja. Contoh misalkan di SOP-nya itu 5 hari nggak kerja tanpa keterangan, itu dipecat. Nah, di balik itu semua ada salah satu anggotanya dia nggak masuk 5 hari. Dia nggak masuk 5 hari tanpa keterangan. Tapi tapi pemimpinnya ini belum tahu dia masuk tanpa keterangan faktor apa. Nah, di sini kuncinya. Jadi dipertanyakanlah terlebih dahulu, dipanggillah orangnya, jangan main langsung dipecat gitu. Jadi seorang pemimpin dia harus mampu merangkul kembali, ditanyakan anggotanya kenapa nggak masuk 5 keterangan ini, kenapa nggak masuk kerja tanpa ada keterangan, sakit atau gak izin. Nah, dikuli-kuli yang tadinya mau dipecat, namun ketika sudah mendengarkan kisah mengapa ia tidak ada keterangan, mungkin karena ada beberapa faktor yang memang yang harus gak dikasih tahu pada saat itu, karena itu mungkin satu hal pribadi atau memang itu ada hal alasannya benar-benar logis sehingga seorang pemimpin mampu mengambil keputusan. Terus nih, dari adanya masalah yang kedua, kita mencari alternatif pemecahan. Dengan banyaknya masalah-masalah yang ada, kita harus memilah nih, masalah ini alternatifnya apa, masalah A alternatifnya apa, masalah B alternatifnya apa. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah kan ini ada contoh, misalnya ada 5 masalah dan ada 5 solusi masing-masingnya. Oke, kita lanjut ke memilih alternatif. Nah, dari alternatifnya ini, contoh misalkan ada masalah, solusinya A, B, C, D, E. Mau yang ambil yang mana nih?
efektifnya tuh yang mana, pengambilan keputusannya yang bagusnya yang mana gitu. Nah dia harus memilih alternatifnya sehingga pemecahan permasalahannya itu dapat disolusikan dengan alternatifnya yang udah dibuat. Terus setelah mengambil keputusan, ini kan udah belum ngambil keputusan ya, dia masih memilah, oh masalahnya ini, solusinya ini. Ya barulah dilaksanakan solusinya. Nah di balik itu semua tentu pasti ada proses gejolak, pasti ada selalu masalah yang walaupun memang kita sudah selesaikan dalam mengambilkan keputusan. Nah tapi di balik itu semua tentu kita ketahui bersama, di balik pengambilan keputusan pasti ada evaluasi nantinya. Karena apa? Ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan, kita laksanakan solusinya, hari demi hari mungkin nanti ada permasalahan lagi. Jadi nah, dari itu dievaluasikan kembali. Jadi belajar dari yang udah diambil solusinya sehingga tujuan organisasi itu berjalan sesuai dengan bersama. Nah, maka dari itu tentu seorang pengambil keputusan atau pemimpin, dia mampu, ada masalah pasti ada solusi. Itu contoh misalkan masalah pasti ada sebabnya kenapa nih menimbulkan masalah ini. Oh ini berakibat kemana nih, ke organisasinya nih, mungkin ke SDM-nya atau enggak kemajuan dari organisasi itu. Nah jadi masalah itu pasti ada sebab dan akibat. Nah dari masalah itu pasti ada solusi. Itu saling merekat ya, saling mempengaruhi satu sama lain. Maka dari itu seorang pemimpin mampu mengendalikan organisasinya dalam mengambil keputusan. Jadi jangan ikutan pemimpin yang pusing, tapi pemimpin harus bagaimana sih seorang pemimpin itu mampu mengembalikan iklim atau kondisi organisasi itu ketika ada masalah gitu. Mungkin dalam proses pengambilan keputusannya masih ada yang kurang. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus mengevaluasikan itu. Mungkin itulah pentingnya seorang pemimpin mampu mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin dan pengambilan keputusan ini satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.